Pemirsa, rasa aman dan nyaman belum sepenuhnya bisa diwujudkan di Bali sebagai daerah tujuan wisata internasional selama 2024. Justru kriminalitas di Bali setahun ini diwarnai dengan banyaknya warga negara asing atau WNA sebagai pelaku. Selain WNA, warga NTT juga semakin banyak yang melakukan tindakan pidana. Kapolda Bali Irjen Polisi Daniel Aditya Jaya dalam berbagai kesempatan menyoroti hal tersebut dan berjanji akan mengambil tindakan tegas. Penanganan kasus kriminal dan hasil dilakukan di Reskrimum Polda Bali selama 2024. Untuk kriminal total pada 2023 sebanyak 3.404 kasus dan 2024 sebanyak 3.844 kasus. Sedangkan jumlah berkas diselesaikan 2.114 kasus dan 2024 sebanyak 2.274 kasus. Sisa tunggakan kasus pada 2023 sebanyak 1.410 dan 2024 sebanyak 2.089 kasus. Kasus yang melibatkan WNA dari pencurian hingga prostitusi berhasil diungkap Polda Bali dan jajarannya. Yang membuat miris adalah banyaknya WNA yang terlibat kasus narkoba, tidak saja sebagai pemakai melainkan juga memproduksi narkoba di Bali. Kasus laka lantas pada 2024 di Bali masih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Dari Januari hingga September tahun ini terjadi 6.420 kasus laka lantas di Bali dan korban meninggal dunia 470 orang. Yang terlibat laka lantas diantaranya WNA 23 orang. Jumlah laka lantas tahun ini mengalami peningkatan 21%. Pada 2023 sebanyak 5.315 kasus dan korban meninggal 481 orang, sedangkan WNA terlibat laka lantas 12 orang. Kasus tindak pidana yang melibatkan warga NTT juga menjadi sorotan. Kepolisian telah melakukan upaya hukum yakni penyelidikan dan penyidikan sesuai SOP serta undang-undang yang berlaku agar tidak terjadi konflik horizontal yang melibatkan warga lokal dengan pendatang khususnya warga NTT. Kapolda Daniel telah menginstruksikan ke jajaran untuk segera merespon laporan atau peristiwa keributan yang terjadi dalam masyarakat. Selain itu, pihaknya juga telah meningkatkan kegiatan patroli Sambang dan Blue Light Patrol untuk mengantisipasi kejadian serupa. Terkait judi online, Direktur Cyber Polda Bali AKBP Ranefli Dian Chandra menyampaikan, judol merupakan kejahatan tanpa batas atau borderless. Pasalnya, pengendalinya berada di luar negeri dan sindikatnya menggunakan rekening bodong. Akibatkan kasus-kasus judol yang diungkap di Bali hanya sebatas marketingnya atau endorsement. Oleh karena itu, Polda Bali berkoordinasi dengan Bareskrim Polri dan Kominfo untuk melakukan pengembangan. Tahun ini, Cyber dan Polres Jajaran menangkap 10 pelaku dominan Telegram bertugas mempromosikan akun judol. Bali Post melaporkan.